Hai, selamat datang di Pohon Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan film komedi horor. Mari kita mulai. Gadis kecil yang bernama Sherry datang ke kantor untuk menemui ayahnya. Namun, saat akan memasuki lift, dia melihat seorang wanita yang mati gantung diri di sana. Kemudian, tampak roh jahat dengan kuku panjang seakan ingin merasukinya. Ternyata hanya mimpi yang dialami Sherry yang sudah dewasa. Belum sempat beranjak dari kursinya, Sherry kembali dikejutkan hantu anak laki-laki yang tiba-tiba lari ke arahnya kemudian menghilang. Sherry bekerja di kafe sahabatnya yang bernama Huang. Pagi itu, Sherry datang terlambat seperti biasanya. Melihat sahabatnya kurang bersemangat, Huang memberinya segelas jus, kemudian bertanya, apakah Sherry diganggu hantu lagi? Sherry memberitahunya kalau dia mimpi buruk sama seperti sebelumnya. Karena khawatir dengan sahabatnya, Huang menawarkannya untuk tinggal bersamanya. Namun, Sherry menolak. Scene kemudian berpindah ke pinggir jalan yang tampak ada sebuah kecelakaan. Terlihat arwah seorang pria kebingungan. Mengapa dirinya tiba-tiba ada di sana, lalu pergi begitu saja. Di kafe, Sherry menyuruh pelanggan yang baru datang untuk pindah ke meja yang lain, karena meja itu sudah ada yang pesan. Huang bertanya, emang benar meja itu udah ada yang pesan? Sherry memberitahunya kalau orang itu udah ada di sana. Huang yang tidak melihat siapa-siapa menggerutu, pasti hantu langganannya lagi. Sherry menghampiri hantu pria yang duduk di sana. Hantu pria itu sedang menunggu seseorang. Huang melihat sahabatnya ngobrol dengan hantu yang tak dapat dilihatnya geleng-geleng kepala. Meski sudah sering, tapi dia masih merinding. Seorang wanita bernama Jimin yang ditunggunya akhirnya datang juga. Di kantor pusat KS Group, wakil direktur Song terlihat tak fokus saat sekretarisnya menjelaskan. Dia resah karena adiknya yang bernama Song Ji-chan belum ditemukan. Hantu gadis yang masih berseragam sekolah mencoba merasuki Sherry yang kemudian diusir oleh arwah pria yang tadi di pinggir jalan. Pria tua yang bernama Song Yung-sik terlihat sedang bertanya ke seorang wanita. Dia adalah pemilik perusahaan KS Group yang bertanya apakah direktur utama sudah menemukan Song Ji-chan. Ternyata direktur utama itu adalah putrinya yang bernama Song Ji-eun. Ji-eun menjawab dia masih belum menemukannya. Di kafe, arwah pria itu tak percaya kalau dirinya telah mati. Dia merasa bahwa tubuhnya baik-baik saja, kemudian dia pergi dari sana. Di jalan, dia menabrak seorang wanita. Wanita itu merasakan sakit, namun tak melihat ada pria itu di sana. Karena belum disebutkan namanya, sementara kita panggil Opa dulu ya. Opa kembali menemui Sherry. Dengan raut wajah sedih, dia bertanya, benarkah bahwa dia sudah mati? Dan mengapa Sherry bisa melihatnya? Bahkan, Opa sempat memaksa Sherry menjawab semua pertanyaannya. Namun, Sherry tak bisa menjawab dan pergi begitu saja. Saat pulang ke rumah, Sherry terkejut karena roh Opa ini tiba-tiba sudah ada di sana. Mereka jadi berantem karena Opa yang main nyelonong ini tak mau pergi. Namun, Sherry jadi luluh setelah Opa bilang tak punya tempat tujuan lain. Opa tak ingat apapun tentang dirinya, makanya dia tak punya tempat tujuan lain. Dia juga mengatakan Sherry tak perlu khawatir karena Sherry bukanlah tipenya. Dasar sok ganteng, tapi emang ganteng sih. Sherry bilang kau akan menyesal karena tak mau pergi. Sesaat setelah Sherry masuk ke kamarnya, Opa dikejutkan sosok hantu yang bermunculan di depannya. Entah apa yang terjadi, namun tiba-tiba dia sudah berada di tempat lain. Muncul sosok roh jahat tanpa mata membisikkan sesuatu padanya. Bangun-bangun, Opa sudah berada di kamar Sherry. Dia kembali terkejut melihat 3 sosok hantu yang seenaknya aja nongkrong di atasnya. Ternyata mereka adalah sahabat Sherry. Hantu wanita yang bernama Anhi kelepek-kelepek lihat wajah Opa yang ganteng ini.
Katanya imut banget, beda jauh sama di sebelah yang mirip cetakan gagal. Opa kemudian membangunkan Seri yang ternyata tidur di kursi tamu. Hantu nenek menyuruhnya jangan berisik agar Seri tak bangun. Nenek kasihan melihatnya tak pernah tidur nyenyak selama ini. Melihat sekitarnya yang berantakan, Opa merasa iba padanya. Berarti selama ini Seri menjalani hidup yang tersiksa dengan banyak hantu. Anhi mengatakan jangan khawatir Opa, Seri udah terbiasa kok. Opa kaki lu, nyeletuk si kunyuk yang di sebelahnya. Opa bergumam bahwa dia masih merinding lihat roh wanita tanpa mata. Kemudian dia merasakan perutnya terasa lapar, padahal dia kan hantu. Nenek yang mendengarnya menyuruh Opa menceritakan apa yang dia lihat. Opa kemudian menceritakan tentang hantu wanita tanpa mata, membisikkan bahwa ini bukan tempatmu. Nenek kembali memastikan apakah si Opa ini yakin dengan yang dia lihat adalah roh wanita tanpa mata. Namun Opa tiba-tiba tak bisa mendengar apapun. Nenek bilang itu pasti karena nih bocah masih baru jadi hantu. Kemudian dengan konyolnya mereka saling memperagakan ucapannya. 맞아요. 이 눈알이 맞아요. 귀신. Seri yang terbangun karena keberisikan mereka bingung dengan apa yang mereka lakukan. Tanpa menjelaskan, Opa pergi begitu saja. Di kafe, terlihat Huang dan Opa saling memunggungi. Mereka sama-sama menunggu Seri yang belum datang. Ketika melihat Seri, dengan kompaknya mereka berkata mengapa baru datang. Seri kemudian mengajak Opa bicara. Huang bergumam, hantu lagi, hantu lagi. Seri membawa Opa ke tempat pertama kali dia muncul sebagai arwah. Seri berharap dengan melihat sekitarnya, Opa bisa mengingat sesuatu. Namun, Opa kembali tidak mendengar dengan jelas. Tiba-tiba, nenek muncul mengagetkannya. Dia langsung mendorong Opa hingga masuk ke tubuh orang yang sedang lewat. 이거 신기하네. 아무한테나 다 그러니까. Namun baru senang sebentar udah keluar lagi. Seri bilang hantu bisa merasuki tubuh manusia tapi hanya sesaat. Opa yang kembali ingin merasuki manusia setelah melihat cewek lewat, tiba-tiba Seri menariknya pergi. Di taman, Opa merasakan gerah. Melihat itu, Seri memukulnya. Seri melihat hantu ini merasakan sakit dan kepanasan. Dia mengatakan artinya Opa masih belum mati. Dijelaskannya panjang lebar mengapa dia bisa merasakan sakit, ngantuk, dan lapar karena dia masih hidup. Tapi entah apa yang terjadi dengan tubuhnya. Namun setelah Seri pergi, Opa yang nyebelin ini malah bilang, Seri tadi ngomong apa ya? Aduh, capek deh. Malamnya di rumah Seri, hantu gadis yang berseragam sekolah datang lagi. Namun kembali menghilang setelah Opa mengusirnya. Tiba-tiba Opa melihat Seri baru keluar dari kamar mandi. Entah dia lagi telanjang atau cuma pakai handuk. Kameranya ketutup meja guys, jadi Mimin gak bisa lihat. Tatap-tatapan dong mereka sebelum akhirnya Seri mengusirnya. Di luar, Opa menggerutu kalau Seri bukan tipenya. Tipenya tuh yang matanya bulat, hidungnya mancung, tubuhnya tinggi, dan rambutnya panjang. Tapi yang muncul malah wajah Seri. Gimana sih? Keesokannya, kafe mereka kedatangan 2 orang tamu. Mereka adalah direktur utama JN dari kantor pusat dan sekretarisnya. Mereka menanyakan apakah ada seorang yang datang ke sana dari kantor pusat, namun Huang yang baru datang bersikap jutek dan mengusirnya. Seri yang tahu itu bukan sahabatnya langsung bilang cepatan keluar. Ternyata bener Opa yang telah merasuki Huang. Kena semprot lagi dah tuh hantu. 당신이 한 번 몸에 들어갔다가 나오면 그 사람 야! 야? 그래 야 어쩔래? 3 hantu yang muncul tiba-tiba melihat Seri ngomelin Opa lagi. Nenek memintanya maafkan saja untuk hari ini. Soalnya Opa minjem tubuhnya Huang buat beliin Seri kado ulang tahun. Langsung nyesel dah tuh habis ngomel-ngomel. Seri nyariin Opa sampai ke taman. Dia mengucapkan terima kasih udah inget ulang tahunnya, padahal dia sendiri lupa. Opa bilang dia tahu ulang tahun Seri dari 3 hantu yang berisik itu. Dia melanjutkan, akan lebih baik kalau mereka saling bertemu sebelum dia mati. Namun Seri menjawab
Bukankah sudah kubilang kamu belum mati? Mendengar itu, Opa langsung pergi ke lokasi pertama kali dia muncul. Dia berteriak, memaksa dirinya untuk mengingat sesuatu. 기억하라고. 제발. 제발 기억해. Melihat Opa menangis putus asa, Seri datang menghampiri sambil berkata, "Gak apa-apa, jangan terburu-buru." Kemudian dia memeluknya. 괜찮아. 사릴 거 없어. Tiba-tiba, Opa dapat mengingat sesuatu setelah mendengar suara mobil ngerem mendadak. Dia ingat saat dia di pinggir jalan, bersiap menyeberang, terlihat seseorang memegang suntikan. Kemudian, mendorongnya hingga jatuh dan tertabrak mobil. Sayangnya, Opa tidak mengingatnya dengan jelas. Seri berpikir itu adalah kecelakaan, namun tak mengerti buat apa jarum suntiknya. Seri menyusul ke taman. Dia melihat Opa lagi murung. Opa merasa dirinya menyedihkan karena masih tak mengingat apapun tentang dirinya. Seri mencoba menghibur. Dia mengatakan ada yang dia ingat dengan jelas, tapi ingin melupakannya. Dia lanjut bercerita tentang masa lalunya yang sebenarnya Seri adalah anak orang kaya. Ayahnya memiliki perusahaan, namun dia bangkrut karena ditipu temannya sendiri. Ibunya yang tak bisa menerima memilih gantung diri. Sepertinya wanita yang gantung diri di lift yang dilihat Seri kecil adalah ibunya. Sedangkan ayahnya meninggal karena stres. Opa yang emosi mendengarnya mengajari Seri mengumpat sahabat ayahnya itu. 야, 이 개새끼야. 다 뒤져버려라. 야, 이 개새끼야. 뒤져버려라. 야, 이 개새끼야. 뒤져버려라. Di rumah, Seri bingung mencari Opa yang tumben-tumbenan gak ada di sana. Tiba-tiba, lampu berkedip dan suasana menjadi horor. Muncul sosok roh jahat tanpa mata yang ingin merasukinya. Namun beruntung, Opa datang menyelamatkannya. Kemudian, Seri pingsan. Sambil mengingat saat-saat bersamanya, Opa yang khawatir tak sedikit pun meninggalkan Seri yang masih pingsan. Setelah 2 hari, akhirnya Seri sadar kembali. 3 hantu yang berisik itu sangat takut Seri tak bisa bangun lagi. Seri juga melihat Opa tidur di lantai. Nenek bilang dia baru tertidur setelah 2 hari menjaganya. Jian mendapat telepon bahwa adiknya telah ditemukan dalam keadaan hidup namun masih koma. Adiknya yang bernama Jichan ternyata adalah Opa yang selama ini rohnya berkeliaran. Kakaknya menangis melihat keadaannya. Dokter menjelaskan beruntung kondisinya tidak mengancam hidupnya. Tapi Jichan masih belum sadar. Setelah keluar dari ruangan itu, Jian yang raut wajahnya terlihat sedih, tiba-tiba berubah. Dia tampak marah dan menampar sekretarisnya. Mimin curiga nih. Si hantu pria yang datang ke kafe melihat Jimin gebetannya semasa hidup, tiba-tiba lewat di depannya. Hantu pria ini mengikutinya. Dia merasa senang bisa jalan berdua dengannya. Namun, hantu pria ini sempat heran karena itu bukanlah jalan menuju rumah Jimin. Tiba-tiba, dia melihat Jimin sudah pingsan. Muncul roh jahat yang tak memiliki mata. Dia tampak membisikkan sesuatu ke hantu pria. Di rumah sakit, Nenek dan Anhee mencari informasi tentang Opa yang ternyata bernama Jichan. Dengan merasuki perawat, Anhee mencari kamar di mana Jichan dirawat. Jian sedang minum sendirian di rumahnya. Dia terlihat murung. Di pantulan kaca, dia dikejutkan dengan sebuah penampakan. Kemudian, tiba-tiba lampu berkedip lalu mati. Di kegelapan, roh jahat itu datang dan masuk ke dalam pikirannya. Direktur mendengar suara perempuan yang berkata, "Biarkan aku masuk, maka kau akan mendapatkan keinginanmu."
Tiga hantu yang baik hati dan tidak sombong ini masih di rumah sakit. Mereka saling lempar tugas merasuki manusia untuk mencari tahu keadaan Ji-chan. Namun, tiba-tiba si hantu pria datang dan menawarkan diri. Eunhee, si hantu wanita yang jarang dibelai ini, selalu kelepak-kelepak jika melihat pria tampan. Namun, ketika si hantu pria pergi, Eunhee merasa ada yang mencurigakan padanya. Ji-eun yang sudah dirasuki roh jahat mendatangi Pak Song yang ternyata adiknya juga. Ji-eun minta semua saham yang adiknya miliki diberikan padanya. Ji-eun sedikit mengancam berikan semua sahamnya kalau tak ingin menghilang seperti Ji-chan. Lalu memegang tangannya erat hingga Pak Song kesakitan. Tiga hantu yang sedang menunggu kedatangan Seri terlihat murung. Mereka nggak tahu harus ngomong apa ke Seri. Tiba-tiba mereka terkejut melihat Seri yang sudah ada di depannya. Pak Song yang merasakan sakit di tangannya niat hati akan memberikan semua sahamnya. Dia ketakutan karena Ji-eun tak seperti biasanya. Namun sekretarisnya yang botak ini memberikan usul untuk suruh orang memata-matai Ji-eun dulu. Mungkin saja ada orang lain yang menyuruhnya. Ketiga hantu itu menjelaskan ke Seri bahwa Opa ternyata adalah putra bungsu ketua KS Group yang bernama Song Yung-sik. Dia yang dulu telah sengaja membuat perusahaan ayah Seri bangkrut. Orang itu juga yang telah membuat ibunya bunuh diri dan ayahnya mati karena stres. Kemudian, nenek mengatakan, Seri tahu roh jahat beberapa hari ini sering mengganggunya. Melihat Ji-chan sering datang menolong, sepertinya dia memiliki kemampuan mengusir roh jahat. Mungkin karena dia juga, akhir-akhir ini Seri bisa tidur nyenyak. Nenek melanjutkan, Seri harus mempercayakan Ji-chan untuk mengalahkan roh jahat. Namun, jika nanti Ji-chan tak mampu mengalahkannya, nenek menyuruh Seri membuka kotak kecil itu. Ketika kotak kecil itu dibuka, maka semua roh yang ada di sekitarnya akan ikut tersedot. Dari kejauhan, ternyata tampak Ji-chan sedang mendengarkan. Ji-eun marah karena Pak Song masih belum juga memberikan sahamnya. Sekretarisnya menyadari ada yang sedang mengikuti mereka. Eunhee sengaja menjebaknya, kemudian langsung mencekik orang itu hingga tewas. 누가 시켰어? Di kantor, Pak Song emosi karena sekretarisnya tak bisa menghubungi orang suruhannya itu. Dia juga belum menemukan Ji-chan sesuai perintahnya. Tapi tiba-tiba terdengar nada dering handphone mendekat. Ji-eun masuk dengan membawa handphone pria yang dicekiknya tadi. Terlihat juga Ji-chan sedang bersembunyi di sana. Ji-eun yang ingin menguasai seluruh perusahaan menyuruh sekretaris botak membunuh Pak Song adiknya. Dengan kekuatan roh yang merasukinya, Ji-eun mengendalikan tubuh si botak untuk mencekik Pak Song. Ji-chan yang sedang bersembunyi di sana menyerang Ji-eun. Mereka berkelahi hingga sama-sama terluka. Akhirnya, Ji-eun memilih kabur dari sana. Di kafe, Seri yang sedang bekerja terkejut melihat Ji-chan yang pingsan begitu saja di depan pintu. Saat Ji-chan sadar, dia sudah berada di rumah Seri. Terlihat juga tiga hantu sahabatnya ikut menjaganya. Melihat lebam di lehernya, nenek bilang untunglah lukanya tidak parah. Ji-chan hanya butuh istirahat beberapa hari, maka lukanya akan sembuh. Seri ngomel karena Ji-chan tak terlihat beberapa hari ini. Tapi pulang-pulang malah dalam keadaan pingsan. Ji-chan mengatakan kalau dia pergi ke KS Group. Dia tahu kalau dirinya adalah anak dari Song Yung-sik, pemilik KS Group yang telah menghancurkan keluarga Seri. Ingatannya perlahan mulai kembali. Saat Seri bertanya mengapa dia bisa terluka, Ji-chan berkilah kalau lukanya akibat terjatuh. Namun si nenek terlihat tak percaya. Di samping Seri yang sudah tertidur, Ji-chan minta maaf padanya. Dia merasa kehancuran keluarganya adalah salahnya. Dia berjanji akan membawa kembali perusahaan ayahnya. Ji-chan juga akan mengembalikan senyum cerahnya dan membawanya ke masa bahagia. Setelah Ji-chan pergi, ternyata Seri mendengar semuanya. Keesokannya, seperti biasa, Seri datang ke kafe untuk bekerja. Pagi itu, sahabatnya bersikap sangat baik padanya.
Dia membuatkan Seri kopi dan roti isi untuk sarapan. Namun, Seri tahu dia adalah Ji-chan yang masuk ke dalam tubuh sahabatnya. Nenek pun juga tahu. Katanya, Ji-chan terlihat jelas. Hantu pria yang biasa datang ke kafe mengatakan ada orang yang ingin bertemu Seri di luar. Namun, saat Seri keluar, tiba-tiba seseorang membekapnya hingga pingsan. Seri kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Salah satu sahabat hantunya yang melihat langsung lapor ke Ji-chan kalau Seri diculik. Ji-chan sempat mengejar namun terlambat. Padahal dia kan arwah, ngapain pakai lari? Mereka nggak tahu Seri akan dibawa kemana. Untungnya, Ji-chan adalah roh yang bisa menyentuh benda lainnya. Dia melacak lokasi Seri yang ada di HP Hwang. Setelah menemukannya, Ji-chan langsung OTW. 3 sekawan itu pun ikut menyusul. Akhirnya, Seri tersadar dari pingsannya. Dalam keadaan terikat, Seri melihat Ji-eun dan sekretarisnya sudah di depannya. Ji-eun kemudian menyuruh sekretarisnya keluar. Seri tak mengerti mengapa Ji-eun menculiknya. Namun, saat Ji-eun mendekat, Seri melihat roh jahat yang merasuki Ji-eun. Dari awal, tujuan roh itu memang ingin merasuki Seri dan menguasainya. Jadi, saat roh itu melihat ada kesempatan, dia ingin keluar dari tubuh Ji-eun dan berpindah ke tubuh Seri. Namun, Ji-eun melarangnya keluar dulu sebelum keinginannya terpenuhi. Ji-eun tahu roh adiknya akan datang. Dia membutuhkan roh jahat itu untuk menyingkirkan roh adiknya. Dengan begitu, tubuh adiknya yang sedang koma juga akan ikut mati. Hantu 3 sekawan yang sudah sampai di lokasi tak melihat Ji-chan di sana. Karena khawatir pada Seri, nenek memutuskan untuk maju sendiri tanpa menunggu Ji-chan. Eun-hee mengajak si hantu yang penakut itu untuk membantu nenek, tapi dia tak mau. Jadinya Eun-hee aja yang ikut bantu. Masa kalah sama cewek? Baru maju aja, nenek dan Eun-hee langsung dicekiknya. Untung Ji-chan datang, jadi dilepaskannya mereka dan terjadilah perkelahian. Saat ada kesempatan, Ji-chan melepaskan ikatan Seri. Ketiga hantu itu kemudian memegang Ji-eun yang masih kerasukan. Namun, mereka tak berarti apapun baginya. Melihat keadaan itu, sejenak suasana menjadi hening. Ji-chan kemudian mengeluarkan kotak kecil yang sebenarnya sengaja Seri tinggalkan karena tak mau memakainya. Ji-chan mengucapkan terima kasih lalu membukanya. Saat kotak itu dibuka, muncul cahaya putih menyilaukan dan entah apa yang terjadi. Bangun-bangun, Seri hanya melihat kotak kecil itu dan Ji-eun yang masih pingsan di sana. Ji-chan dan 3 sahabatnya menghilang. 3 bulan waktu berlalu semenjak kejadian itu. Di hari itu, Seri bekerja seperti biasa. Tak terduga, tampak juga ketiga hantu itu ada di sana. Meski Seri tak bisa melihat mereka lagi, namun nenek mengatakan dia merasa lega melihat Seri bisa tersenyum setelah sekian lama. Kini sudah saatnya mereka juga pergi dari sana. Seri yang merasakan hembusan angin di wajahnya kemudian mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Sepertinya meski tak bisa melihat mereka lagi, Seri masih bisa merasakan kehadirannya. Tak lama kemudian, Hwang menyuruh Seri untuk mengambil biji kopi yang datang. Tak disangka pengantar biji kopinya adalah Song Ji-chan yang ternyata dia masih hidup. Sepertinya kotak kecil itu membuat roh Ji-chan kembali ke tubuhnya yang koma. Ji-chan yang tak lagi mengingat Seri merasa bingung mengapa Seri terus menatapnya. Saat Ji-chan bertanya apakah mereka pernah bertemu di suatu tempat, Seri menjawab, kita sangat mengenal satu sama lain. Seri tersenyum bahagia. Dan film pun selesai. Seperti biasa, selalu Mimin ingatkan, please jangan pelit guys. Mohon dukungannya dengan cara subscribe agar channel ini bisa berkembang. Ntar Mimin bawain lagi cerita yang lebih seru. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.